macam karunia yang teramat besar. Di antaranya yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami mohon maaf karena agak terlambat datang. Ada beberapa kegiatan yang mohon maaf tidak dapat kami tinggalkan. Dan lagi tadi itu cukup cukup kuat, hujannya cukup deras. Dan ya biasa kalau sudah hujan terus sore gitu ya, maka macetlah dia. Tapi kami nyampe di sini alhamdulillah. Nah, adapun yang sama-sama kita kaji pada sore hari ini, yakni tentang ayat Al-Quran surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat 30. Tadi telah dibaca oleh Qori, kita ulangi lagi, diikuti ya para ikhwan dan akhwat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ya para ikhwan sekalian, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan ya, alla takhafu wala tahzanu. Ya, alla takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih. Wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Ini para hamba Allah sekalian, memang ini tantangan bagi manusia ya. Manusia itu adalah makhluk yang sangat mudah berubah. Jadi dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, salah satu tantangan kita itu, tantangan makhluk manusia ini, mereka itu mudah sekali berubah, mudah sekali tidak teguh pendirian. Itu manusia itu. Makanya kalau ada orang mengatakan perasaan gitu ya, aku benci kamu, itu sabar saja. Mungkin kalau hari ini dia mengatakan begitu, besok itu sudah berubah dia. Jadi manusia itu memang mudah sekali terpengaruh. Kata Agim itu, satu-satunya yang menetap pada manusia itu adalah perubahan itu sendiri. Karena manusia itu memang tidak pernah menetap, selalu berubah. Nah, namun demikian, silakan sajalah kalau memang kita mau berubah. Kalau perasaan kita itu selalu terombang-ambing gitu kan, tidak ada yang menetap dari pagi, siang, sore, malam gitu kan. Begitu juga mungkin pikiran kita, pengetahuan kita, semuanya lah sampai ke sikap dan perilaku kita. Silakan sajalah itu. Memang itulah fitrah dari manusia. Tetapi ada satu hal yang harus menetap, yakni perkara keimanan.
Kalau bicara tentang iman maka dia minimal itu sama saja sudah merupakan sebuah kerugian kan kata Rasul. Kalau imannya itu, kalau seseorang itu kualitas imannya itu sama hari yang kemarin dengan yang sekarang, artinya dia tidak meningkat, itu sudah kerugian karena nikmatnya bertambah. Nah, jadi kita sebenarnya tidak hanya sekedar sama. Nah, perkara keimanan itu tidak boleh kita berubah, tidak boleh kita berbalik ke belakang. Kita harus teguh pendirian, harus istiqomah. Disebutkan di sini, sebenarnya kalimatnya ini, masya Allah, sangat ayat Al-Quran ini sangat jelas gitu. Jadi kita tidak perlu berpanjang-panjang untuk menafsirkannya, tapi tentu saja untuk menambah pengetahuan kita harus baca tafsirnya. Tetapi kalau Al-Quran itu kan pada dasarnya diturunkan kepada Rasulullah dan umatnya, kita ini gitu. Di masa kita Al-Quran sudah diterjemahkan ke bahasa kita, bahkan ke seluruh bahasa di penduduk bumi saat ini itu Al-Quran sudah diterjemahkan. Tidak ada orang yang alasannya tidak paham Quran itu tidak bisa diterima sekarang, karena semuanya ada caranya untuk memahaminya. Seperti itu. Al-Quran sudah sampai kepada kita. Terus masya Allah ayat ini sangat simpel gitu kan, sangat jelas. Disebutkan oleh Allah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqom, kemudian dia istiqomah, dia teguhkan pendirian itu. Nah, ini sampai di sini aja sebenarnya para ikhwan. Kita itu simpel, kita beriman, kemudian teguhkan pendirian. Simpel sebenarnya. Kalau istilahnya hidup kita itu sesederhana itu gitu ya. Iman kita, taslim kita, dengan kita kuatkan keimanan kita itu, kemudian kita istiqomah, sudah selesai sudah itu. Namun pada kenyataannya ya tidak sesederhana itu. Masalah kehidupan ini masya Allah, kadang-kadang masalah yang sepele saja, kalau sudah masuk ke ranah rumah tangga ya, kalau sekarang ini ranah politik, itu jadi semrawut gitu. Ngomong-ngomong, ibu-ibu kedengaran nggak? Suaranya kedengaran tapi orang tidak kelihatan ya. Boleh mendekat ibu-ibu kalau tidak kedengaran. Nah, ini masya Allah, jadi kita diperintahkan oleh Allah nih untuk beristiqomah di jalan Allah. Para hamba Allah sekalian, kemudian di sini disebutkan tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan nanti di alam kubur gitu kan, ketika seseorang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, kemudian dia istiqomah, dia dipanggil oleh Allah, malaikat akan turun kepadanya dan mengatakan jangan takut dan jangan sedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Jadi masya Allah, istiqomah saja itu kita terbebas dari rasa takut. Istiqomah saja kita terbebas dari rasa sedih. Ibu-ibu, kira-kira perasaan yang paling pingin dihindari itu perasaan apa? Ini kan banyak rasa nih, rasa suka, sedih, senang, bahagia, kecewa, takut. Rasa apa yang paling pingin dihindari? Takut, terus apa lagi? Kecewa, apa lagi? Sedih, pengen sedih nggak? Nah, enggak mau kayaknya sih ibunya Pak Ansor itu. Enggak mau sedih katanya, Pak. Jadi masya Allah, ini dua perasaan, dua dimensi rasa manusia Allah wakilkan dalam ayat ini. Ini untuk mewakili semua rasa yang tidak kita sukai gitu ya, kira-kira begitu. Rasa sedih, rasa takut, dan rasa sedih. Takut itu biasanya berhubungan dengan sesuatu yang mengancam kita, gitu kan? Ketemu ular, takut kita. Takut apa sedih? Takut. Masa ketemu ular sedih? Sedih nggak dapat ularnya gitu. Itu orang yang makan ular itu berarti dia sedih, takut tak dapat ularnya, gitu kan? Terus malam-malam ditinggal suami taklim, gelap. Takut apa sedih? Sedih juga sih. Sedih takut pulangnya tidak bawa duren gitu ya.
semduran sekarang. Ya takut apa? Biasanya kalau balap takut sendiri, takut segala macam lah ya. Nah, itu takut. Dari takut itu sesuatu yang mengancam kita, mengancam keperluan kita, kebutuhan kita, nyawa kita dan seterusnya. Itu yang berhubungan dengan rasa takut. Jadi segala hal yang kita merasa terancam, mesti yang keluar itu secara otomatis adalah rasa takut. Kalau sedih bagaimana? Sedih itu muncul ketika kita gimana nih kalau sedih? Luput dari sesuatu yang diinginkan, sedih gitu ya. Sesuatu yang apalagi dilepas dari sesuatu yang kita cintai, timbulnya rasa sedih. Nah, kira-kira gitu. Kita lagi senang-senangnya dengan suatu barang, kemudian Allah angkat kecintaan kita itu barang tersebut gitu kan. Maka kita merasa sedih. Ada lagi yang teruji, ada yang orang dicintai, kemudian Allah panggil orang tersebut, maka yang timbul ada perasaan sedih. Jadi ini dua rasa, banyak lagi rasa yang lain, tapi pada dasarnya dua rasa inilah yang sebenarnya yang pengen betul kita hindari. Manusia itu memang banyak rasa, tapi dua hal ini dinamikanya luar biasa. Nah, para hamba Allah sekalian, orang yang istiqomah itu akan dihibur oleh malaikat nanti, karena sebenarnya kesedihan dan ketakutan yang paling hakiki itu sebenarnya adalah ketakutan dan kesedihan yang berhubungan dengan dimensi ukhrawi. Karena itu nggak ada putus-putusnya. Kalau di dunia ini sehebat-hebat ketakutan kita itu mesti selesai. Apa coba ibu-ibu yang takutnya nggak selesai? Kalau nggak selesai itu berarti bukan sumber takutnya yang muncul terus, bukan, tapi pikirannya yang nggak benar itu. Yang kira-kira sampai sekarang ketakutan kita itu selalu ada. Itu dimensi dunia, rasa takut itu selalu selesai. Memang dunia begitu sifatnya. Tidak ada yang kekal. Mesti berakhir. Sehebat-hebat kesedihan kita, sehebat-hebat ketakutan kita itu mesti selesai. Kalaupun terakhir memang diselesaikan dengan cara wafat, meninggal, ya udah meninggal. Itu penyelesaian. Kalau belum meninggal, mungkin saja dia melupakannya, gitu kan? Atau mungkin saja dia sudah terbiasa dengan yang ditakutinya itu, atau mungkin Allah cabut takutnya itu. Sumber yang menjadi ketakutan itu Allah hindarkan gitu. Bisa saja begitu. Itu dunia. Tetapi kalau bicara tentang alam ukhrawi, ketakutan dan kesedihan ini sebenarnya yang paling hakiki. Karena kalau bicara dimensi ukhrawi, kita memiliki atau kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak ada batas akhirnya. Oleh karena itu, betapa beruntungnya orang yang istiqomah ini. Dia mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu. Lantas malaikat, tentu saja kalau malaikat mengatakan demikian, memang kenyataannya benar. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah, insya Allah dia akan terhindar dari rasa takut dan rasa sedih nanti di akhirat. Dimensi ukhrawi itu kan mulai kita meninggal di alam barzakh, nanti di padang mahsyar, sampai nanti di pembalasan yaumil hisab nanti. Itu dimensi ukhrawi itu, tahap demi tahap, yang batasnya tidak ada. Tidak ada batas di situ. Tidak ada istilah kematian. Yang ada adalah istilah pertanggungjawaban. Nah, ini Masya Allah, betapa pengennya kita menjadi orang yang istiqomah. Terus ditambah lagi, wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Artinya Allah telah menjanjikan surga bagi siapa? Bagi mereka yang istiqomah. Nah, sampai di sini kira-kira tentu saja ya, kalau ditanya mau nggak istiqomah, ya tentu saja kita pengen istiqomah. Disebutkan di sini para hamba sekalian, memang sebenarnya memang banyak ceritanya. Orang yang menyembah Allah itu berubah. Dalam ayat diterangkan banyak juga, dalam hadis juga diterangkan banyak, dalam tarikh juga demikian, kenyataannya juga banyak.
Gini, ada orang Allah sebut dalam Al-Qur'an nih, yang beriman itu ala harfin, di pinggir-pinggir. Dia tidak mau ke tengah. Tidak mau full dia. Kalau full dia takut, maka dia beriman di pinggir-pinggir. Kalau dia berhadapan dengan sesuatu atau dia memperoleh sesuatu yang menguntungkan kepentingannya, dia beriman. Dia bersegera. Tetapi kalau suatu ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang mengancam kepentingan dia, maka dia menghindar, dia keluar dari barisan. Nah, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada orang yang model begini. Kira-kira ini orang istiqomah apa tidak? Ibu-ibu lagi nih, karena suaranya kedengaran. Kalau orang seperti itu, ibu-ibu, kira-kira orang seperti itu istiqomah apa tidak? Orang yang dia beriman itu di tepi-tepi. Masih ada nggak sih ibu-ibunya nih? Saya takut udah pulang dari pintu belakang dia. Ya, orang seperti itu tentu saja bukan orang yang istiqomah gitu ya. Lantas yang seperti apa yang istiqomah itu? Ini yang berhubungan dengan tadi ya, disebutkan dalam tafsir Mukatsir nih, ada riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Kisah seorang laki-laki yang apabila istrinya melahirkan anak laki-laki dan kudanya berkembang pesat, maka ia mengatakan, ini Islam, agama yang bagus. Ini kalau tidak salah ini orang Yahudi. Jadi ketika istrinya itu melahirkan banyak anak, kemudian kuda-kudanya itu memiliki banyak anak juga gitu kan, beranak pinak gitu, kemudian dia katakan setelah ada masuk Islam nih, ini memang Islam hebat, bagus Islam itu. Nah terus tetapi jika yang terjadi sebaliknya, artinya anaknya mungkin malah meninggal, ada juga yang bikin uji seperti itu, terus hartanya tidak bertambah, maka dia katakan ini agama tak benar, tak bagus. Kira-kira kita kalau ada orang berkata gitu, ada nggak kira-kira di kehidupan nyata orang mengatakan gitu? Sholat dia, ngapa pula? Pas aku nak tobat nih, lalu kebakaran pula. Apalah yang kira-kira kebakaran yang sedang-sedang ya gitu? Jangan rumah terlalu berat lah. Atau mungkin hilang duitnya, hilang, nggak usah kebakaran lah, hilang duitnya. Begitu dia nak hijrah, sekarang lagi tren hijrah nih, dia nak hijrah nih. Lalu hilang duitnya 500.000. Nah, kemudian dia katakan, kayak enggak cocok saya hijrah nih. Begitu saya niat mau hijrah nih, mau benar-benar mau hijrah, kenapa pula saya justru rugi? Duit saya hilang 500.000. Nah, kira-kira kalau ada orang mengatakan kayak kita seperti ini, kita mau jawabnya gimana? Kita mau kita kasih tahu dia atau kasih nasihat seperti apalah kira-kira Pak Ansori? Kalau ada orang mengatakan begitu, atau yang setara dengan itulah, kurang lebih begitu. Gimana Pak Ansori? Atau mungkin apa? Di kebun dia, kebun sayur ceritanya nih. Dia rajin sholat, tetapi sayurnya nak panen-panen. Ada ditengok orang tuh yang tak sholat, tak ada apa, subur, berpuluh-puluh juta dapat duit dari hasil pertanian. Dia malah tak panen, gagal. Nah terus kalau ada orang mengatakan gitu ke kita, ngapa kok jadi gini ya? Padahal saya tuh sholat dan udah berdoa kepada Allah, tapi kenapa pula tak panen? Nah, ini kan kurang lebih nih. Kalau orang yang tidak istiqomah, dia langsung katakan, oh kalau begitu berarti ini tak benar nih. Bagus saya macam dia aja, tak sholat, malah banyak padanya. Nah, gimana cara kita menjawabnya? Boleh bisik-bisik sama ibu-ibu. Ibu-ibu gimana kalau ada orang mengatakan begitu ke kita? Begitu kita sholat, begitu kita taklim, justru panen kita kurang. Bersamaan kita sering taklim, kita lihat ada orang itu yang dia tak pernah taklim,
sholatnya pun dia hari Jumat dia ada sholat. Tetapi kita lihat Masya Allah banyak benar dapat panen, hasil panen tuh. Ditimbang-timbang berpuluh-puluh juta hasil. Nah, gimana itu? Nah, para hamba Allah sekalian, memang itulah kalau kita mengukur agama itu dengan harta, memang jadi tidak kena. Kalau kita ukur agama itu dengan harta, tentu orang yang paling hebat dalam beragama itu bukan Pak Ustadz. Banyak yang lebih kaya dari Pak Ustadz. Gitu kan? Ada yang si Ahong, si Aheng, si apa lagi lah gitu. Nah, itu banyak. Bos-bos kita itu rata-rata yang begitu tuh. Pak Haji itu biasanya bukan bos besar. Jadi kalau kita mau mengukur agama itu dari perolehan harta, maka kita dapati orang yang paling banyak hartanya itu justru banyak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana? Jadi sebenarnya memang sejak awal, ini sering pula diceritakan. Sejak awal sudah dikatakan oleh Allah bahwa dunia ini memang bukan tempat bersenang-senang. Bukan tempat pembalasan. Jadi kita beramal itu, beragama itu tidak dibalas dunia. Ada nggak dalam Al-Quran itu balasan untuk kita sholat itu di dunia? Tidak ada. Yang ada itu memang semacam fadilah. Fadilah itu adalah tambahan. Jadi Allah kasih tambahan fadilah. Balasan utamanya di mana? Balasan utamanya adalah di yaumil hisab. Itu jelas. Dunia itu bukan yaumil hisab. Nah, ada dalilnya, tidak ada informasinya dunia itu yaumil hisab, tidak ada. Negeri pembalasan. Dan sejak kecil, sejak istri kita dah tahu. Yang disebut negeri pembalasan itu adalah hari kiamat nanti. Nah, tapi tentu saja Allah juga memperhatikan hamba-hambanya yang beramal saleh di muka bumi. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu kan juga disebutkan, kalau kita beriman dan bertakwa, Allah bukakan berkah dari bumi dan langit, tercurah kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi sebenarnya yang kita kejar itu memang keberkahan. Saya sangat yakin orang yang sholat tadi itu, walaupun dia tidak panen, amalnya banyak dan dia tidak terlantar. Dan sangat yakin. Dan saya sangat yakin Allah berkehendak seperti itu untuk memperbanyak amalnya. Untuk memperbanyak amalnya, untuk menambah perbendaharaan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya nanti ya orang yang tertimpa musibah itu gagal panen. Allah tahu nih, ini orang beriman nih, orang sholat nih, tentu dia hadapi dengan kesabaran. Sungguh kesabaran itu sangat besar nilainya, bahkan jauh lebih besar dari apa? Dari hasil panen yang melimpah ruah itu. Jauh lebih besar itu kesabaran kita. Kalau mau dibayar itu, contoh begini, ada orang gagal panen, kemudian dia tergolong orang-orang yang taklim nih, orang yang taklim dan orang-orang yang sholat, tentu dia tahu cara jawabnya. Dia ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sabar, dia perbanyak istighfar. Karena saya sangat yakin orang yang taklim, ya, orang yang sholat, orang yang beriman, kalau tertimpa musibah dia perbanyak apa? Istighfar. Model kita ini kan insya Allah kalau kena musibah barulah kita perbanyak istighfar. Tapi waktu kita nyaman-nyaman pun bagus juga sih ucapan, cuma lebih banyak gitu loh. Itu Allah suka. Jadi Allah tarik dulu itu kesenangan. Nah nanti kalau memang kita itu sudah memiliki rasa syukur yang sangat tinggi, insya Allah nyampe waktunya itu. Karena mohon maaf benar nih, betapa banyak orang-orang yang punya uang, tetapi yang dia lakukan justru apa? Justru yang dia lakukan adalah menumpuk harta, bahkan berbuat maksiat. Apalagi kalau tamak itu, monopoli, berbuat tamak, tidak bersedekah. Betapa banyak orang seperti itu. Jadi hartanya itu justru membuat dia semakin jauh dari Allah, terjerumus ke lembah kemaksiatan. Nah, sekarang saya balik begini. Mau kira-kira kalau kemudian itu kita tak punya harta,
Kita punya harta banyak, kita punya harta, tetapi Allah tutup pintu hidayah dalam hati kita sehingga kita tidak sedikit pun tidak sedikit pun terlintas untuk sholat. Kalau sholat tidak terlintas, apalagi taklim. Mau tidak seperti itu? Allah bukakan semua yang kita inginkan itu terbuka lebar. Tetapi hati kita itu Allah tutup sehingga sedikit pun kita tak pengen sholat. Nah, ibu-ibu kira-kira mau nggak begitu? Ya, kok masih ragu? Kedengaran apa gimana? Ya mungkin ya, karena memang kalau kopi itu kadang-kadang memang membuyarkan konsentrasi. Ya para hamba Allah sekalian, tentu kita tidak pengen seperti itu. Nah, jadi itu jawabannya ya. Karena Allah tidak balas amal soleh itu di dunia, dan kita sangat yakin orang yang mendapatkan ujian itu orang yang beriman, maka bertambah amal soleh dan pahalanya. Ya, kita lanjut. Terus, nah selanjutnya bagaimana cara kita agar istiqomah? Ini kami catat ada agak banyak nih, ada 8 hal. Ternyata istiqomah itu memiliki perangkat. Perangkat itu artinya cabang-cabang yang harus kita penuhi gitu ya. Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Ini kami rangkum menjadi 8 hal. Yang pertama, iman yang kuat. Jadi istiqomah itu harus didukung oleh iman yang kuat. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, nampaknya dan jelas kayaknya nih, kalau orang yang imannya tak kuat tak bisa istiqomah. Karena ternyata menurut pengalaman kita tak mudah kita istiqomah itu tak mudah. Kalau dia punya landasan keimanan itu tak kuat, tak bisa. Pasti terlempar. Jadi kalau orang yang imannya tak kuat itu mesti terlempar dari barisan keimanan. Kenapa? Betapa banyaknya ujian di tengah jalan. Nah, jadi memang itu dulu yang kita kuatkan, akidah dulu, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tuh bagaimana sih? Sering jelaskan ya. Kalau iman tuh memang yang paling penting dari perkara iman itu adalah kita meneguhkan keyakinan kita kepada hal-hal yang gaib. Saya katakan itu dulu. Ada gaib mutlak, kayak Allah Subhanahu wa taala itu gaib mutlak. Tak bisa. Tapi kalau kita iman kepada Allah jelas pasti. Nah, gitu. Kalau yang lainnya Al-Qur'an, Rasulullah itu sesuatu, kalau pada masa Rasulullah itu ada di tengah-tengah mereka. Mereka beriman kepada Rasulullah. Kalau sekarang kita beriman kepada sunnah beliau. Jadi begitu. Kalau soal iman saya pikir tidak usah kita panjang lebar karena itu sudah biasa disampaikan. Waktu terus berjalannya. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua, memiliki kesabaran. Kenapa orang yang istiqomah itu harus bersabar? Kenapa orang yang pengen istiqomah itu harus bersabar? Karena memang saya katakan di jalan keimanan itu selalu banyak ujian. Hal-hal yang pertama yang kita hadapi justru di dalam diri kita. Orang yang beriman itu, para hamba Allah sekalian, banyak perkara yang Allah perintahkan untuk diimani itu kadang-kadang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan kepentingannya, tidak sesuai dengan rencananya, dan seterusnya. Contoh sederhana, kayak kita mau ta'allum, itu betapa banyak yang tak sesuai dengan rencana kita itu. Nah, itu saja kita sudah harus kesabar. Kita harus sabar untuk memutuskan hal yang benar gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi harus memiliki kesabaran. Dalam Al-Quran itu disebutkan, para hamba sekalian, ini bagus banget ayatnya, penutup surah Ali Imran gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, sampai kamu menjadi penyabar. Warabitu, dan kamu menjadi orang yang sangat hati-hati gitu. Orang yang sangat waspada, orang yang waspada. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, dalam ayat ini Allah perintahkan kita bersabar sampai menjadi penyabar.
Karena itu isim fa'il ya. Wasabiru, sampai kamu menjadi penyabar. Kira-kira mana yang lebih bagus? Orang yang sabar atau orang yang penyabar? Penyabar. Kalau seorang yang sabar, mungkin pada waktu itu sudah sabar, nanti belum tentu. Tetapi kalau penyabar, artinya apa? Orang yang selalu bersabar. Jadi Allah perintahkan itu, sabarlah kamu, kuatkan terus kesabaranmu. Sampai apa? Sampai kamu tergolong orang yang penyabar. Maka kalau ada orang katakan sabar itu ada batasnya, salah. Nggak ada dalil itu. Sabar ada batas itu nggak ada dalil. Sabar itu tidak ada batasnya. Seterusnya sabar. Sabar dan terus kuatkan kesabaran sampai kita tergolong orang yang sabar. Walaupun memang aplikasi sabar itu memiliki macam-macam bentuk perilaku atau sikap. Seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, nah, aplikasi hidup berjamaah. Apa hubungan hidup berjamaah itu dengan istiqomah kira-kira? Apa ibu-ibu lagi nih? Apa hubungan antara hidup berjamaah dengan istiqomah? Karena dengan hidup berjamaah kita bisa saling kuat menguatkan, nasihat menasihati. Jadi dalam Al-Quran itu bisa dikatakan begini, hampir semua perkara syariat itu mesti Allah perintahkan dengan cara berjamaah. Minimal itu kalimatnya kalimat jama', minimal. Wa tawafau bil haqqi wa tawafau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam menetapi kebenaran. Kalau saling nasihat menasihati itu satu orang apa beramai? Ramai. Apalagi kira-kira? Dalam ayat-ayat lain Allah perintahkan itu untuk apa, syariat itu digunakan perintahnya itu dengan kalimat jamak gitu ya. Kayak sholat itu jelas. Nah, para ulama sekalian, oleh karena itu dengan demikian maka sudah benar kalau ingin istiqomah itu hidup berjamaah. Kita ini kalau hidup berjamaah sistemnya itu udah benar. Orang yang gini saja nih, orang yang lemah imannya berhimpun di jamaah itu lambat laun dia meningkat dia punya iman. Insya Allah kami sangat yakin. Karena sistemnya sudah benar. Benarnya bagaimana? Benarnya di sini itu saling kuat menguatkan dan saling nasihat menasihati. Memang kadang-kadang kita teruji, kadang-kadang kita saling ada saja kan saling gesek, saling gosok, saling apalagi suka saling ghibah satu sama lain. Ujiannya itu. Tetapi sistemnya itu, sistem wahyunya itu sudah benar. Kalau kita lihat bagaimana pada masa Rasul itu Masya Allah, memang ada akhirnya orang-orang yang berpenyakit hati ada hidup di lingkungan jamaah, tapi lambat laun Allah pisahkan. Bukan yang misahkannya itu bukan amir. Tidak ada amir misahkan makmum, itu tidak ada. Yang misahkannya Allah yang pisahkan. Ada enggak? Saya peristiwa perang Uhud yang mereka memisahkan diri. Apa itu Rasul perintahkan mereka. Memang sejak awal mereka sudah banyak cincong gitu kan. Akhirnya mereka memisahkan diri kan. Ada 1000 orang, 300 memisahkan diri. 300 itu apa Rasul perintahkan? Tidak. Allah yang memisahkan. Ini tak layak untuk berperang orang ini. Seperti itu. Jadi pantaslah orang yang berjamaah itu insya Allah Allah akan kuatkan dalam keistiqomahan. Jadi kalau ingin istiqomah berislam, beragama, tetapi jamaah, luzum dalam jamaah, insya Allah gitu. Lanjut. Terus yang berikutnya, yang keempat, mensyukuri nasihat. Gimana nih mensyukuri nasihat? Para malah sekalian, maksud saya di sini, nah ini filosofi orang yang menerima nasihat. Orang yang menasihati itu pada dasarnya memberikan keselamatan kepada kita. Kalau nggak salah dulu saya pernah kasih tamsil ya dulu ya. Kita nih mau jatuh, ini kita dalam perahu nih, kemudian ternyata kita jatuh ke air. Mau tenggelam dong gitu kan, mengancam keselamatan. Ada orang yang
ada orang yang pengen menyelamatkan kita, ada orang yang datang menyelamatkan kita, tetapi orang ini orang yang paling kita benci. Pokoknya kita punya dendam, paling benci dengan orang ini. Tetapi dia yang datang menyelamatkan kita. Dia datangi kita, dan dia, karena hubungan kita dengan dia itu tidak baik, dia menyelamatkan kita dengan cara yang kasar. Dengan cara yang kasar, dia selamatkan kita, tapi kita diselamatkannya. Nah, kira-kira mau saya tanya nih, kira-kira kita bersyukur nggak seperti itu? Kira-kira bersyukur nggak para Ikhwan dan Akhwat? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Kalau tidak diselamatkan oleh orang yang paling kita benci, orang yang paling kasar